Bab 121, Suran mengalami kecelakaan. Don 3 menjadi sasaran. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Suran tidak tahu apa-apa tentang perubahan mendadak di hutan besar Stardo. Saat ini Suran menginjak kehampaan dan berdiri dengan pedang di matanya. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya jiwa bela dirinya. Jika dia mengembangkan jiwa bela dirinya sepenuhnya, dia tidak akan terkalahkan. Meskipun dia hanya diberkati pada tingkat kultivasi 95, di matanya, bahkan Tang Hao pun sangat tidak berarti. Ini adalah levelnya yang ke-95, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tapi dia punya firasat bahwa kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari kediaman dewa biasa. Bahkan aura yang menyebar di tubuhnya sekarang adalah aura tingkat dewa. Nafas seperti ini terlalu menakutkan. Jika dia melepaskan nafas ini, bahkan semua orang di Akademi Shrek dan kota Soto akan hancur. Tetapi meskipun Suran telah menahan nafasnya, seluruh Akademi Shrek dan kota Soto masih terpanggang. Semua orang di kota Soto terbangun dari tidur nyenyaknya saat ini, dan menggigil saat merasakan nafas yang ada di atas semua makhluk hidup. Saat ini, mereka tidak berani ragu sama sekali, mereka langsung berlutut di tanah sambil berdoa dengan khusyuk. Mereka sangat ketakutan dan terkejut, betapa kuatnya orang ini, sebenarnya memiliki aura yang sangat menakutkan. Dan semua guru dan siswa Akademi Shrek langsung terbangun dan terkejut. Mereka bukanlah orang-orang di kota Soto yang belum pernah melihat dunia, mereka semua pernah melihat judul Douluo yang mengerikan. Namun di depan nafas ini, bahkan judul Douluo pun tampak begitu kecil. Keberadaan macam apa ini? Mengerikan, nafas seperti ini sangat buruk. Flanders, Li Yusong, Zhao Wuqi, Cao Xinsao dan guru lainnya semuanya bergidik, mata mereka memandang ke kejauhan, itu adalah energi gelap yang kejam. Samar-samar, mereka sepertinya telah melihat pedang panjang yang sangat gelap, yang panjangnya puluhan meter di udara dan terlihat sangat menakutkan. Tapi kenapa pedang ini begitu familiar? Mereka sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Flanders saling melirik, dan memiliki tebakan buruk di hati mereka. Bukankah ini pedang Suran? Apakah itu Suran? Hah, Flanders, Zhao Wuji dan yang lainnya menarik napas. Di mana Suran? Kemana perginya Suran? Su Suking menghentakkan kakinya, penuh kecemasan. Saat ini, dia mengenakan bodysuit hitam dan menginjak sepasang sepatu bot kulit kecil, hampir menangis karena mendesak. Dua wanita lainnya, Xiao Wu dan Ning Rongrong, juga sedang terburu-buru. Mereka pergi ke asrama Suran beberapa kali dan kemudian berkeliling untuk melihat-lihat, tetapi mereka tidak melihat sosok Suran. Suran, Xiao Wu mengertakkan gigi dan melihat ke kejauhan, fluktuasi mengerikan dari sana pasti disebabkan oleh Suran. Suran adalah binatang yang membawa keberuntungan dan maha kuasa. Tapi sekarang Suran pasti mengalami masalah. Mungkinkah masalah itu adalah Hao Tian Douluo Tang Hao? Meskipun dia tidak tahu mengapa Suran tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia juga tahu bahwa pelepasan kekuatan sekuat itu secara terburu-buru oleh Suran pasti akan menimbulkan gejala sisa yang serius. Wajah Ning Rongrong juga pucat, dan matanya sedikit lesu. Suran masih bersamanya sekarang, apakah ada sesuatu yang terjadi sekarang? Dia dan Suran baru saja memutuskan hubungan. Apakah ada yang salah dengan Suran sekarang? Gigi perak Ning Rongrong mengatupkan bibir bawahnya, melihat ke kejauhan, dan menangis. Selain ketiga putri Su Suking, Xiao Wu, dan Ning Rongrong, Flanders dan yang lainnya menjadi tenang setelah beberapa saat kegembiraan, dan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tidak tahu apa itu Suran sekarang. Budidaya Suran hanyalah yang mulia jiwa. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh pada dirinya yang dapat melepaskan kekuatannya yang kuat, kekuatannya tidak dapat menahannya sama sekali. Suran, haha, kamu juga punya hari ini. Melihat pemandangan ini, meskipun Tang San tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat Zhu Suking,
Xiao Wu dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa Suran dalam bahaya. Ini membuatnya sangat bersemangat. Lebih baik Suran mengalami kecelakaan dan selamatkan dia dari kecelakaan itu. Bagaimanapun, Suran sangat kuat, bahkan dia tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Suran. Jadi, karena kegembiraannya, dia tiba-tiba lupa di mana tempatnya. Ini juga normal. Tindakan yang dilakukan orang ketika mereka sedang gembira atau kewalahan seringkali tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan. San kecil, diamlah. Yu Xiaogang juga merasa sangat bahagia di hatinya. Suran tidak tahu bagaimana cara mempromosikannya dan menolak menjadi muridnya. Sekarang dia sudah mati. Suran telah meninggal, dan Tang San saat ini adalah jenius paling kuat di daratan. Tapi tentu saja Anda tidak bisa mengatakan itu. Istrinya tidak dirampok oleh Suran, dia juga tidak dirampok oleh Suran Lu. Meskipun dia tidak puas dengan Suran, dia belum mencapai titik di mana dia begitu bersemangat melihat kecelakaan Suran. Tang San, apa katamu? Itu kamulah yang menyebabkan Suran. Jika sesuatu terjadi pada Suran, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Wu marah. Tubuhnya gemetar, dan Tang San masih mengucapkan kata-kata dingin dan tiba-tiba menendang Tang San ketika dia melihat kecelakaan Suran. Dia tahu bahwa Suran pasti bertemu Tang Hao. Dan ekspresi kegembiraan Tang San membuat Xiao Wu semakin yakin akan hal ini. Karena Tang Hao awalnya dibawa oleh Tang San, Tang Sacai akan sangat senang jika sesuatu terjadi pada Suran. Tang Hao, Hao Tian Douluo, sangat kuat, dan ini memaksa Suran untuk menggunakan kartu hall tingkat tabu yang sangat menakutkan. Dan Tang Hao dibawa ke sini oleh Tang San. Jika sesuatu terjadi pada Suran, akulah orang pertama yang membunuhmu. Xiao Wu berkata dengan dingin. Mata dinginnya membuat Ma Hongjun, dan beberapa guru seperti Oscar dan Flanders mau tidak mau merasakan kulit kepala mati rasa. Mereka tidak dapat membayangkan mata seorang gadis remaja begitu buruk. Apakah ini benar-benar hanya seorang gadis berusia 12 tahun? Mengapa mereka merasa seperti sedang menghadapi binatang buas yang menakutkan? Xiao Wu, ekspresi Tang San sangat pucat, dan hatinya semakin hancur saat dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat di mata Xiao Wu. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Wu mengikuti Suran dengan putus asa. Saat Suran meninggal, Xiao Wu hendak menyerangnya. Dia dianiaya. Dia tidak melakukan apa-apa, mengapa Suran mati dan dia akan melakukan sesuatu padanya. Dia hanya menggertak. Apakah Xiao Wu sangat membencinya? Apa yang dicuci otak Suran pada Xiao Wu? Hati Tang San sangat sakit, matanya merah darah, tinjunya mengepal, kukunya yang ramping menancap dalam ketelapak tangannya, dan darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Mengapa dunia memperlakukannya seperti ini? Selain gurunya, siapa lagi yang tulus padanya? Sayangnya tidak. Bahkan Xiao Wu, yang dulunya berperilaku baik dan menyenangkan, menganggapnya sebagai musuh. Jadi apakah dia gagal dalam hidup? Jika sesuatu terjadi pada Suran, keluarga suku menganggapmu sebagai musuh seumur hidup. Su Zuking berkata dengan dingin, dan dia juga bisa menebak bahwa Suran telah bertemu dengan Hao Tian Douluo. Dia masih ingat beberapa hari yang lalu, Suran berkata bahwa dia bisa memiliki sarana untuk melawan judul Douluo, pasti begini caranya. Tetapi, dengan metode ini, dia dapat menebak bahwa meskipun Suran abadi, dia pasti akan menderita kerusakan parah pada tubuhnya tanpa memikirkannya. Dia tidak tahu bagaimana Suran memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, tetapi dia tahu bahwa tubuh Suran pasti tidak mampu menahan kekuatan sekuat itu. Hal yang sama berlaku untuk 7 harta karun kaca sekte saya. Ning Rongrong juga memelototi Tang San. Dia sangat tidak puas dengan Tang San sejak hari pertama dia masuk akademi. Dia baru saja memfitnah Suran. Sekarang Suran masih sombong setelah mengalami kecelakaan. Apakah dia masih manusia? Tang San tertegun, merasakan mata para gadis yang mencoba membunuhnya, dan tatapan tajam dari guru dan siswa Shrek lainnya, dan dia diam,
tidak berani mengatakan lebih banyak. Dan Yu Xiaogang juga merasa sangat tercekik. Tang San ditampar wajahnya, dan dia tidak memiliki wajah apapun sebagai guru. Tapi lengannya tidak bisa memutar pahanya. Dia datang ke Akademi Shrek, dia tidak memiliki status apapun di sini. Keluarga Ning dan keluarga Zhu memang merupakan keluarga besar yang terkenal di daratan, dan dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Flander, kapan kita akan pergi ke Erlong? Yu Xiaogang mau tidak mau berkata, karena dikeluarkan dari Akademi Shrek, dia tentu saja ingin pergi ke Akademi Blue Tyrant. Ada Akademi Erlong, jadi tentu saja dia tidak akan dikecualikan. Prioritas utamanya sekarang adalah melatih Tang San, seorang penyihir tiada taraf. Dilihat dari sikap Akademi Shrek saat ini terhadap dia dan Tang San, kelompok orang ini akan bersyukur karena tidak membuat mereka tersandung. Dengar, aku akan bernegosiasi dengan Erlong baru-baru ini. Mata Flander menatap Yu Xiaogang, dan kesuraman melintas. Dia tidak bisa menahan cibiran. Yu Xiaogang masih ingin menemukan Liu Erlong. Sekarang dia mungkin tidak tahu bahwa dia dan Su Ran telah mengetahui konspirasinya. Kali ini, ketika dia mengungkap konspirasi Yu Xiaogang, Erlong hanya akan membenci Yu Xiaogang. Ya, saat itu, segitiga emas kita bisa bertemu lagi. Yu Xiaogang tidak menyadari perubahan sikap Flanders, dan berkata dengan sopan. Tubuh indah Liu Erlong mau tidak mau muncul di benaknya. Tubuh yang familiar seperti itu, cukup untuk membuat siapapun di dunia berdebar kencang. Jika saatnya tiba, perasaan Liu Erlong padanya pasti akan menghantuinya, bahkan menggaruk-garuk kepalanya. Jika tubuh indah itu menggeliat dalam pakaian yang dipotong, pria manakah di dunia ini yang dapat menanggungnya? Tidak ada yang bisa menanggungnya. Hanya dia, Yu Xiaogang, yang mampu menanggungnya. Bibi Dong sekarang menjadi paus di Aula Wuhun, dan dia mendapat banyak informasi. Jika dia dan Liu Erlong terlalu terikat satu sama lain dan Bibi Dong tidak puas, itu tidak baik. Dia sekarang menjaga jarak dari Bibi Dong dan Liu Erlong, menciptakan rasa kabur, sehingga dia bisa menangkap mereka dan membuat mereka ingin berhenti. Tepat ketika dunia luar sudah panas. Pada saat ini, Tang Hao benar-benar bingung. Su Ran, kapan dia menjadi begitu kuat? Apakah memang ada orang kuat di dunia ini? Kamu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tang Hao bertanya dengan suara gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan di depan momentum Su Ran, dia merasa sangat kecil. Dia, Hao Tian Douluo, gelar legendaris termuda Douluo dalam sejarah benua Douluo, untuk pertama kalinya dalam hidupnya terasa sangat kecil. Apakah ini serius? Dia adalah Hao Tian Douluo yang bergengsi, dan dia bukanlah orang yang lemah. Sudah kubilang, kekuatanku di luar pemahamanmu. Hubungan antara pemburu dan mangsa selalu berubah. Su Ran berkata dengan ringan, memandang Tang Hao dengan jijik. Semua auranya diberkati di tubuh Tang Hao. Ledakan, nafas yang mencapai tingkat dewa tingkat pertama langsung menekan tubuh Tang Hao. Tang Hao tidak bisa menahan erangan, menatap Su Ran dengan takjub. Su Ran juga merupakan judul Douluo, dengan hanya beberapa cincin roh di bawahnya, mengapa begitu kuat? Nafasnya saja sudah bisa menahannya hingga kehabisan napas. Berlututlah aku. Suara yang sangat agung keluar dari mulut Su Ran. Pada saat ini, paksaan Su Ran berubah menjadi substansi, dan energi pedang substantif membelah kulit Tang Hao dengan liar. Tekanan rasa takut memaksa Tang Hao berlutut. Kentut, aku, Tang Hao, berlutut di depan orang tuaku, bagaimana aku bisa berlutut untukmu? Saat ini, Tang Hao tidak punya waktu memikirkan mengapa Su Ran begitu kuat. Dia harus mati hari ini, tapi dia tidak akan membiarkan Su Ran mempermalukannya. He Tang Hao, Hao Tian Douluo, bahkan jika dia mati sambil berdiri. Tang Hao, kamu telah berkultivasi di daratan selama bertahun-tahun, kamu seharusnya memahami kebenarannya. Yang lemah tidak punya hak untuk menolak. Su Ran tersenyum,
dan aura yang menindas Tang Hao tiba-tiba menghilang. Dia meminta Tang Hao untuk berlutut di depannya dengan sukarela, dan memaksanya untuk berlutut, seolah dia tidak merasakan apapun. "Apa yang ingin kamu lakukan?" kata Tang Hao dengan suara gemetar. Pada saat ini, kulitnya terpotong oleh energi pedang Suran, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, yang terlihat sangat mengalir. Namun, ini semua adalah luka kulit, dan tidak ada bahaya bagi nyawa Tang Hao. "Kamu bilang, bisakah aku menghidupkan kembali Ayin dengan kekuatanku saat ini? Saat Ayin dibangkitkan, menurutmu apakah aku akan melakukan sesuatu padanya?" Suran mencibir dan memandang Tang Hao. Kamu iblis. Kamu tidak mungkin seperti ini, Ayin milikku, kamu tidak mungkin seperti itu." Tang Hao memandang Suran dengan ngeri, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Apakah Suran seorang bajingan sekarang? Tuhan mungkin punya cara untuk menghidupkan kembali Ayin. Lalu setelah Ayin dibangkitkan, apa yang akan dia lakukan? Pada saat itu, Tang Hao akan mengenakan topi hijau besar. Memikirkan hal ini, Tang Hao ketakutan sekaligus marah. Bisakah Suran menjadi seorang individu? Ayin adalah istrinya, apa hubungannya dengan Suran? Pada saat itu aku akan melepaskan tubuh binatang itu secara langsung, lanjut Suran, menstimulasi Tang Hao. "Kamu kentut, aku bertengkar denganmu." Tang Hao hampir tidak bisa mengatakan apapun dengan nada tidak tahu malu Suran. Dia langsung mengambil Clear Sky Hammer dan bergegas menuju Suran. "Terlalu lemah, aku khawatir kamu masih belum mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan aku." Suran tersenyum tipis, jari-jarinya sedikit kosong, dan cahaya pedang yang menakutkan melesat ke arah Tang Hao. Tang Hao langsung terlempar ke udara dan jiwa bela dirinya Clear Sky Hammer bahkan rusak lebih parah. Masih berguna bagi Tang Hao untuk hidup sekarang, dan dia akan membiarkan Tang Hao untuk sementara waktu. Tapi ini tidak berarti bahwa dia akan membuat Tang Hao merasa lebih baik. Dia akan melukai semangat bela diri Tang Hao dengan parah, dan kemudian mencabut otot tangan dan paha belakang Tang Hao, membuatnya cacat total. "Ngomong-ngomong, putramu Tang San, bakatnya juga bagus, roh kembar, masa depan tidak terbatas. Tidak, kamu tidak boleh menyakiti Xiao San." Mata Tang Hao memerah, dan dia bangkit dari tanah, meraung dengan marah. Suran meraih wanitanya dan ingin menindas putranya. "Dan sektemu, sekolah Hao Tian, tidak buruk. Ketika Tang Xiao mengetahui perbuatan burukmu, tidakkah mereka tahu betapa kecewanya mereka?" Suran mengabaikan teriakan Tang Hao dan melanjutkan. Yang dia inginkan adalah istri Tang Hao tercerai-berai dan keluarganya hancur. Dia bahkan ingin Tang San mengakui pencuri itu sebagai ayahnya. "Bagaimana dengan dia, Tang Hao?" Tidak, tolong, kamu tidak bisa melakukan ini. Orang lemah tidak punya hak untuk berteriak." Suran menamparkan wajah Tang Hao, dan Tang Hao tidak menghindari tamparan Suran yang sangat memalukan. Kegagalan. Tang Hao akhirnya pingsan. Suran menggenggam semua pegangannya, semua kelemahannya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan martabatnya, dan berlutut tepat di depan Suran. "Suran, aku mohon, biarkan Ayin, biarkan Xiao San, biarkan sekteku, biarkan aku juga, oke?" Tang Hao memohon dengan suara gemetar. Kekuatan Suran terlalu kuat, tidak mungkin menemukan lawan di daratan dengan kekuatan seperti itu. Menghadapi Suran seperti ini, meskipun itu adalah pemujaan agung Qian Daoliu dari Aula Wuhun, itu jauh dari lawan. "Melepaskanmu, bukankah aku harus memintamu untuk melepaskanku?" Di bawah mahkota Hao Tian, Suran memandang Tang Hao sambil bercanda. Dia perlahan berjalan ke Tang Hao, mengangkat kakinya, dan mengangkat dagu Tang Hao dengan jari kakinya, menatap wajah Tang Hao yang marah dan tak berdaya. "Di bawah mahkota Hao Tian, saya tidak melihat apapun di wajah Anda seolah-olah Anda memohon belas kasihan. Jika Anda memberi Anda kesempatan, Anda pasti akan membunuh saya." Suran berkata perlahan, "Tidak, aku mohon padamu, jangan lakukan itu.
Tang Hao menghilangkan amarah di wajahnya. Saat ini dia benar-benar memohon pada Suran. Ain, Tang San, Zongmen, dan reputasinya, semua ini adalah hal yang sangat dia pedulikan. Dan Suran mengancamnya dengan hal-hal ini, bagaimana mungkin dia tidak takut? Ain sendiri membuatnya sangat panik. Ain adalah wanitanya, istrinya, dan Ain adalah pribadinya, tidak peduli apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia tidak boleh membiarkan pria manapun berselingkuh dengannya. Maaf, aku menolak. Suran tersenyum jahat dan menendang dagu Tang Hao, menendang Tang Hao menjauh. Kualifikasi apa yang harus didiskusikan Tang Hao dengannya? Hanya mereka yang sederajat yang dapat membicarakan kondisinya. Tidak ada bandingannya disebut sedekah. Segala sesuatu yang dilakukan Tang Hao hari ini disebabkan oleh dia, di mana dia layak mendapat belas kasihan. Ketika dia berencana membunuh Ain, ketika dia menanam Ain di gua yang gelap, pernahkah Anda berpikir bahwa dia akan melakukannya hari ini? Ah, Tang Hao meratap, tubuhnya menabrak batu besar yang jaraknya 100 meter, dan batu itu langsung hancur, dan Tang Hao juga hancur berkeping-keping. Suran, apakah kamu mempermainkanku? Tang Hao meraung dengan marah. Suran memintanya untuk berlutut dan dia juga berlutut. Mengapa Suran tidak bisa melepaskannya? Mengapa? Suran sengaja mempermainkannya, bahkan jika dia memohon belas kasihan, dia akan tetap menyerangnya. Yang ingin dilihat Suran adalah dia mengesampingkan martabat seorang pria di depannya dan memohon padanya. Suran hanya melihatnya menunjukkan keburukan di depannya. Tang Hao mengepalkan tinjunya erat-erat, seluruh tubuhnya memerah karena marah dan darah melonjak. Dia memandang Suran dengan dingin, ingin kram dan menggaruk kulitnya. Tang Hao, kamu masih belum mengerti apa yang baru saja aku katakan padamu. Yang lemah tidak punya hak untuk memilih, dan yang lemah hanya punya nasib untuk dipilih. Suran tersenyum dan memandang Tang Hao di depannya. Hao Tian Douluo yang sangat terkenal di daratan tidak lebih dari itu. Tapi aku masih ingin memberimu kesempatan, kata Suran, berjalan di depan Tang Hao lagi, dan menginjakkan kakinya di atas kepala Tang Hao, menatap Tang Hao jauh di Lingxia, dengan tatapan jijik di matanya. Tidak peduli seberapa kuat Tang Hao, meninggalkan istrinya demi keuntungan juga sia-sia. Suran secara alami tidak memiliki pemikiran baik apapun ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Jika kamu membuatku berbunyi bip 3 kali, aku akan berjanji padamu. Selama Tang San tidak memprovokasiku, aku tidak akan membunuhnya. Bagaimana menurutmu? Adapun yang lain, aku tidak bisa menjanjikanmu. Lagi pula, Ah Yin adalah anggota ras binatang jiwa kita, segala sesuatu tentang dia, termasuk tubuhnya, terserah saya. Suran tersenyum, menginjakkan kepala Tang Hao ke tanah, dan berkata dengan ringan, Ah Yin sudah menjadi wanita bawaannya, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apapun padanya? Kaisar perak biru Yin yang berusia 100.000 tahun, dia, sebagai binatang buas, secara alami dapat memiliki segalanya tentangnya. Kecuali makhluk jiwa tingkat dewa, makhluk jiwa lainnya harus mematuhi binatang itu. Jika tidak, Ruibis menghilangkan keberuntungan Anda dan langsung mengutuk Anda karena tidak mampu melewati kesengsaraan surgawi. Ruibis tidak hanya dapat memberkati Kiluk, tetapi dengan harga tertentu, juga dapat menjaga kesialan Soulbeast berulang kali. Koeksistensi kasih karunia dan kekuatan adalah alasan penting mengapa Ruibis memiliki posisi yang menakutkan di alam jiwa binatang. Kamu, Tang Hao mengertakkan giginya dengan getir, menatap Suran dengan tatapan seperti ular berbisa. Suran masih tidak menyerah pada rencana tak tahu malunya kepada Ah Yin, itu benar-benar tak tahu malu. Dan mendengarkan nada bicara Suran, dia juga akan mengumumkan kejahatannya di masa depan. Pada saat itu, seluruh sekte langit cerah akan menganggapnya memalukan, dan itu akan menjadi satu-satunya gelar Douluo yang dipaku pada pilar rasa malu di sekte langit cerah. Namun meski begitu, Suran masih ingin dia berlutut dan bersujud. Tapi jika tidak, apa yang akan dilakukan Xiao San?
Bahkan dia bukanlah lawan Suran, dan kecil kemungkinannya Xiao San menjadi lawan Suran. Bagaimana, Hao Tian Douluo? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Suran berkata dengan tidak sabar. Bagaimana kamu ingin aku mempercayaimu? Bagaimana jika kamu tidak mengakuinya setelah aku melakukannya? Tang Hao berkata dengan dingin. Dia tidak percaya pada karakter Suran, dan Suran sudah berbohong padanya sekali saja. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan lain sekarang? Suran bertanya secara retoris sambil tersenyum. Oke, aku akan bersujud padamu, kamu harus melepaskan nyonyanya. Tang Hao menutup matanya, dan 2 garis darah dan air mata mengalir dari rongga matanya. Seperti yang dikatakan Suran, dia lemah dan tidak punya hak untuk memilih. Itu bagus. Jangan khawatir, selama Tang San tidak memprovokasiku, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Suran tersenyum dan menjauhkan kakinya dari kepala Tang Hao. He Suran selalu menjadi orang yang murah hati, dan dia tidak bisa melakukan semua yang dia bisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Tang Hao berlutut dan langsung memukul 3 kepala Suran. Sekarang kamu puas. Setelah bersujud, wajah Tang Hao sedikit memucat, seolah-olah saat ini, dia telah menjadi jauh lebih tua. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Yin bisa diserahkan, kata Suran. Oke. Tang Hao mengeluarkan kotak hitam dari tangannya dan menyerahkannya langsung ke Suran. Dalam situasi ini, bahkan jika dia tidak menyerahkan tulang jiwa ini kepada Suran, Suran akan tetap menemukannya. Suran mengambil kotak hitam yang terbuat dari bahan khusus, membuka kepintaran di dalamnya, dan tulang jiwa biru emas muncul di depan mata Suran. Tulang jiwa ini memancarkan cahaya biru keemasan yang lembut, membuat dunia tampak sedikit lebih cerah. Suran menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam panduan jiwa penyimpanannya. Menurut Miss System, jika tulang jiwa ini diserap oleh Ayin akan mempercepat laju pertumbuhan Ayin. Tulang jiwa pada awalnya adalah inti dari budidaya makhluk jiwa, tetapi makhluk jiwa dapat memperoleh manfaat bahkan jika mereka menyerapnya. Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang? Jika kamu ingin membunuhku, potong saja. Tang Hao menutup matanya dan diam-diam menunggu kematian datang. Baginya saat ini, kematian hanyalah sebuah kelegaan. Dibandingkan dengan penghinaan dan penyiksaan Suran, dia lebih baik mati. Dia, Tang Hao, Faskai Douluo, hidup tanpa penghinaan. Kematian. Jangan khawatir, kamu masih belum bisa mati sekarang. Suran menggelengkan kepalanya, namun, kejahatan berat dapat dihindari. Kamu harus dihukum karena menyakiti Ayin. Suran mengangkat pedang Excalibur dan melambaikannya dengan ringan, dan kaki kanan Tang Hao langsung terpotong. Ah! Tang Hao berteriak dengan keras, dan rasa sakit yang parah di pangkal pahanya membuat seluruh tubuhnya yang sakit menyusut. Tapi itu tidak cukup. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki efektivitas tempur yang terlalu kuat, kata Suran, dan pedang Excalibur sekali lagi mengayunkan 2 aura pedang. Kaki Tang Hao yang utuh dan otot hamstring tangannya selaras satu sama lain. Tejin dipotong secara terpisah. Tang Hao saat ini benar-benar menjadi sia-sia. Sekalipun dia masih hidup di masa depan, hal itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Suran, aku membencimu. Tang Hao meraung dengan marah, merasakan tubuhnya yang sangat rusak, darah dan air mata mengalir dari matanya. Dia membencinya, dia sangat membencinya. Suran meliriknya, hanya untuk berpikir bahwa Tang Hao sangat konyol. Hanya yang lemah yang akan berteriak dan menjerit. Suran mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Kartu pengalamannya bisa bertahan lama, dan dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Tujuannya saat ini adalah mata es dan api. Dengan kekuatannya, Dugubo tidak perlu khawatir. Meskipun batas waktu kartu pengalaman masih lama, kebetulan kartu tersebut mampu mengais semua rumput peri di sanak. Suran terlalu malas untuk mendengarkan panggilan Tang Hao, dan langsung menendang Tang Hao hingga pingsan. Mata es dan api berada di hutan matahari terbenam,
dan hutan matahari terbenam sangat dekat dengan kota Tiandou. Dari kota Soto ke Sunset Forest jaraknya tidak dekat. Jika itu adalah orang biasa, mustahil mencapai Sunset Forest dari sini dalam 10,5 bulan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, itu akan membutuhkan usaha, jadi tentu saja dia tidak akan terus mengkonsumsinya bersama Tang Hao. Tang Hao saat ini memiliki 2 anggota badan yang terpotong, dan sisanya otot tangan dan paha belakangnya terpotong. Mulai sekarang, Tang Hao hanyalah orang cacat. Dia tidak bisa berdiri, jadi ancaman apa yang ditimbulkannya padanya. Suran terus menjelajahi tubuh Tang Hao lagi, dan mengambil pemandu jiwa penyimpanannya. Ada tulang lengan kiri yang berusia sekitar 40.000 tahun di pemandu jiwa. Tulang jiwa ini adalah yang ada di lengan kiri Tang Hao. Tentu saja, Tang Hao masih memiliki tulang kaki kanan berusia 50.000 tahun di kaki kanannya. Tang Hao memiliki tulang jiwa yang lengkap, tetapi Suran tidak terburu-buru mengambil tulang jiwa lainnya dari Tang Hao. Bagaimanapun, Tang Hao cepat atau lambat akan mati, dan tulang roh ini cepat atau lambat akan menjadi miliknya, jadi dia tidak terburu-buru. Selain itu, tulang roh di tubuh Tang Hao semuanya terlalu buruk, meskipun terlihat bagus dari dunia luar, mereka jauh di luar pandangan Suran. Bagi Suran, tulang roh yang dia inginkan setidaknya berusia 100.000 tahun, dan itu adalah tulang roh dari binatang roh tingkat binatang buas. Apa gunanya tulang jiwa sampah Tang Hao? Dia tidak akan menggunakan tulang jiwa semacam ini untuk Suking dan yang lainnya. Secara alami, tulang jiwa wanita sendiri tidak dapat digunakan sebagai barang bekas. Terutama tulang jiwa yang diambil dari seorang pria, dia tidak akan menggunakannya untuk wanitanya sendiri. Tulang jiwa semacam ini juga dilelang, atau dibawa ke keluarga, atau digunakan untuk memberi bantuan, dan hal-hal lain sepertinya tidak ada gunanya. Kakak tuan rumah, jangan menganggap serius tulang jiwa. Ini adalah tulang jiwa. Miss Sistem berkata dengan perasaan marah karena hati Suran bergerak. Bahkan dia tidak tahan lagi. Sepotong tulang roh apapun sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di daratan. Bahkan tulang roh terburuk, jika dilelang, akan cukup untuk menyebabkan banyak orang merebutnya, dan bahkan aula roh akan membuatnya. Meskipun persediaan tulang roh di aula jiwa bela diri besar, tidak ada kekuatan yang tidak menyukainya sebagai harta karun tulang roh. Mungkin, saya Ruibis, apakah kamu menginginkan tulang jiwa? Suran tersenyum. Orang lain mungkin melihat tulang jiwa, tapi dia tidak. Ketika dia pergi ke hutan besar Stardoll, bukankah dia akan mengambil banyak tulang jiwa berumur 100.000 tahun? Ngomong-ngomong, Nona Sistem, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk pergi ke Sunset Forest dari sini? Suran bertanya. Sekitar 3 atau 4 jam. Nona Sistem berkata, meskipun kekuatan Suran sangat kuat, dia tidak bisa melawan langit. Kalau begitu aku tidak akan menundanya, tunggu sampai aku pergi ke hutan matahari terbenam, lalu kamu akan membantuku mengidentifikasi rumput peri. Saya akan meninggalkan pesan untuk Suking dan yang lainnya, jika tidak mereka mungkin khawatir akan kematian. Kata Suran sambil memegang pedang Excalibur dan membelah bukit setinggi lebih dari 10 meter tidak jauh dari situ menjadi 2, lalu mengayunkan pedang itu menjadi 2. Ada sederetan karakter beberapa meter di dalam batu. Jika kamu punya sesuatu, pergi dan kembali, jangan membacanya. Masing-masing dari 8 karakter itu berada sekitar 3 meter di dalam batu keras. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan ngeri dan tidak bisa berkata-kata. Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di dunia ini? Lagi pula, banyak orang kuat yang bisa membelah bukit yang panjangnya lebih dari 10 meter, tapi hanya sedikit yang bisa membelah dengan mulus seperti Suran. Dan Suran masih meninggalkan deretan karakter yang dalam dengan mudah. Kemampuan ini bahkan lebih mengerikan lagi. Saudara tuan rumah, itu benar. Di ruang sistem, Miss Sistem mengenakan rok pendek berwarna hitam. Angin sepoi-sepoi meniup roknya dan berkibar, memperlihatkan pemandangan berskala besar. Di ruang sistem,
dia hanyalah Miss System. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia memakai apa yang dia inginkan, dan dia tidak memakai apa yang dia inginkan. Bahkan ada ruang hampa di dalam roknya. Jika pemandangan ini dilihat pasti akan menimbulkan mimisan. Pada saat ini, Miss System memandang Suran dengan bingung. Suran mau tidak mau terobsesi dengan kekuatan Suran yang tidak disengaja, apalagi orang lain. Sudah waktunya untuk pergi, kata Suran, memegang tubuh Tang Hao dengan satu tangan, berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menjauh. Gerakan di sisi Suran berangsur-angsur mereda, dan ketiga wanita itu menjadi lebih cemas. Mereka tidak mengetahui situasi Suran sebelumnya, dan takut akan menimbulkan masalah bagi Suran jika mereka lewat, meskipun mereka hanya bisa merasa cemas. Sekarang pertempuran tampaknya telah terhenti, dan mau tak mau mereka ingin melihat bagaimana perkembangan Suran. Tidak, aku akan mencari Suran. Aku tidak sabar lagi. Su Zukin berkata dengan pucat, tidak lagi menunggu, dan langsung berlari menuju tempat Suran dan Tang Hao baru saja bertarung. Aku ingin pergi juga, Ning Rongrong dan Xiao Wu berkata serempak. Mereka juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Suran. Jika sesuatu terjadi pada Suran, mereka pasti akan pingsan. Sebelum mereka menyadarinya, Uu membaca dan hati mereka dipenuhi bayangan Suran. Suran berasal dari bumi, tubuhnya terbuka, sinis, dan transendental, sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh orang-orang di benua Douluo. Kombinasi kepribadian ganda menjadikan Suran begitu menonjol dan unik. Dan pria seperti itu juga sulit ditolak oleh semua gadis. Ayo pergi juga. Suran adalah seorang jenius tak tertandingi di Akademi Shrek kami. Jika Suran benar-benar mengalami kecelakaan, Akademi Shrek kami tidak akan dibuka lagi di masa mendatang, dan tidak perlu dibuka lagi. Flander berkata dengan berat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Suran, dan dia tidak mengerti mengapa Suran tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mereka tidak perlu mengetahui hal ini. Dia hanya tahu bahwa Suran adalah seorang jenius tak tertandingi di Akademi Shrek dan harta tak ternilai dari Akademi Shrek. Suran benar-benar monster. Jika sesuatu terjadi pada Suran, apa gunanya Akademi Shrek? Guru dan siswa Akademi Shrek lainnya juga merasa sedih. Mereka semua tahu apa yang dimaksud Suran, tetapi mereka baru saja merasakannya. Aura menakutkan itu seharusnya dikeluarkan oleh Suran. Jika Suran tidak mati kali ini, pencapaiannya di masa depan akan jauh melebihi imajinasi mereka. Tentu saja, masih ada dua orang yang diam-diam bersorak. Itu adalah Tang San dan Yu Xiaogang. Mereka mendambakan Suran mati lebih cepat. Ketika mereka sampai di posisi di mana Suran dan Tang Hao bertarung, semua orang terkejut saat melihat pemandangan di sini. Ada radius ratusan meter di sini, tidak ada rumput yang tumbuh, dan semua pohon besar tersapu bersih. Tanahnya penuh dengan bekas pedang sedalam beberapa meter, dan mereka terkejut melihatnya. Apalagi masih ada genangan darah di sini. Adapun Tang Hao dan Suran sudah pergi. Suran tentu saja tidak bisa meninggalkan Tang Hao begitu saja di sini. Dari novel Douluo hingga Tangkap Dewi temukan bab terbaru. Untuk dorongan satu bab pertama, saya merekomendasikan buku penggemar Douluo. Muridku adalah Paus. Harem Douluo keren dan menyetir. Saya dengar banyak pembaca yang langsung masuk browser sambil menontonnya. Jadi loh, penulisnya adalah teman saya, dan saya saling dorong malam ini. Saya adalah rekan penulis lama. Kualitas terjamin, mobil stabil, dan keseluruhan artikel gratis dan tidak akan dikenakan biaya. Benar-benar teliti. Pendahuluan. Setelah menyeberang ke bentuk awal benua Douluo, Yang Zian memperoleh sistem pengumpulan murid. Selama dia mengumpulkan 99 murid sesuai dengan persyaratan sistem, dia bisa menerobos langit dan menjadi dewa. Ding, kamu mengambil Dewa Naga sebagai murid dan mendapatkan nafas Dewa Naga, kamu bisa memberi perintah kepada para binatang. Ding, kamu mengambil Gu Yuena sebagai murid dan mendapatkan kekuatan 7 elemen. Ding,
Kamu mengambil Tang Chen sebagai murid dan mendapatkan metode palu kuasi jubah yang kacau. Ding, kamu mengambil Bibi Dong sebagai murid dan punya pacar. Buku itu juga berjudul, Douluo, Magang Wanitaku Menyukaiku, Apa Yang Harus Aku Lakukan. Hidup Bahagiaku di Douluo, aliran master dan magang, aliran pertanian, aliran darah panas, aliran harian, jangan keluarkan gadis, jangan suka semprotan ringan. Begadang semalaman untuk melakukan perubahan, kode kata begadang semalaman untuk pertama kalinya hari ini, jika kamu berkata terlalu banyak, itu adalah air mata. Apakah Suran sudah mati? Tang San dan Yu Xiaogang saling memandang dengan penuh semangat. Jika seorang jenius seperti Suran membiarkan mereka membunuh Suran, itu masih akan sangat sulit. Lagi pula, mereka tidak tahu seberapa kuat Suran. Mereka bisa menebak kekuatan Suran di masa lalu, tapi sekarang mereka benar-benar tercengang. Terutama malam ini, bagaimana Suran bisa memiliki nafas yang begitu kuat dan menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Seberapa kuat Suran? Misteri Suran bahkan lebih menyusahkan mereka daripada judul Douluo. Tapi sekarang tidak apa-apa, Suran sudah mati, dan tidak ada yang akan mengincar mereka lagi. Xiao Wu, jangan terlalu sedih. Meskipun Suran sudah meninggal, dia akan selalu hidup di hati kita, kata Tang San, melangkah maju untuk menghibur Xiao Wu. Tapi kemunafikan semacam itu membuat orang bisa melihat sekilas. Baik sebelum atau sesudah menyeberang, Tang San selalu menjadi orang yang jujur, tidak pernah bertindak. Tiba-tiba bertindak di tempat kejadian sekarang, tentu saja ada banyak celah. Pergilah. Xiao Wu tidak mengatakan apapun kepada Tang San, dan mengusir Tang San. Dia kesal saat melihat Tang San sekarang. Suran akan berada dalam bahaya, bukankah karena Tang San membawa ayahnya kemari? Segalanya hari ini telah direncanakan oleh Tang San, dan dia masih berpura-pura bodoh di sini. Hanya berpura-pura bodoh dan sombong. Apakah Tang San masih manusia? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Suran, dia akan membunuh Tang San bahkan jika dia mati-mati-matian. Saat semua orang khawatir, sebuah suara gembira terdengar. Kakak Ran baik-baik saja. Lihat ke sana, Oscar berkata sambil mengarahkan pandangannya pada batu yang sangat halus setinggi puluhan meter di kejauhan. Matanya terkejut dan kagum. Tak jauh dari situ, sebuah batu besar setinggi lebih dari 10 meter terpotong di bagian pinggangnya. Potongannya sehalus cermin, dan potongannya masih ditulis dengan 8 karakter. Jika kamu punya sesuatu, pergi dan kembali, jangan membacanya. Ini jelas merupakan tulisan tangan Suran. Melihat 8 karakter ini, semua orang merasa lega dan tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Suran. Di saat yang sama, mereka melihat deretan 8 karakter yang panjangnya puluhan meter, sangat terkejut. Tetapi sebelum mereka sempat memikirkannya, mereka segera jatuh ke dalam keadaan misterius, dan kecepatan kekuatan jiwa mereka meningkat beberapa kali lipat. Mereka yang pernah mengalaminya secara alami memahami apa artinya, dan langsung duduk bersila, merasakan keadaan yang indah. Dan Yu Xiaogang dan Tang San juga melihat ke-8 karakter tidak jauh dari situ dengan kaget, merasa sangat terkejut. Apakah ini benar-benar yang bisa dicapai oleh tenaga kerja? Yu Xiaogang merasa kekuatan roh seluruh tubuhnya menjadi sangat gelisah saat ini. Dia mendapat firasat buruk, memikirkan situasi latihan mereka sebelumnya yang anjlok, wajahnya tiba-tiba memucat. Dia langsung berteriak padanya, "San kecil, jangan baca kata-kata itu." Namun saat ini, semuanya sudah terlambat. Dia tidak tahu apakah Tang San punya sesuatu, dia sudah selesai. Yu Xiaogang tiba-tiba mengetahui dengan ngeri bahwa semangat bela dirinya telah dilepaskan secara tidak terkendali dan spontan, dan kemudian langsung hancur di bawah tatapannya. Cincin roh keduanya, secara tak terduga, langsung pecah. Ini, apakah masih bisa melakukan operasi seperti ini? Segera setelah itu, kekuatan rohnya seperti balon berlubang, jatuh dengan keras dengan kecepatan yang membuatnya sangat ketakutan.
Hanya dalam beberapa saat, tingkat kultivasinya turun menjadi hanya tingkat ke-10. Tidak, mengapa tingkat kultivasi saya hanya tersisa sedikit? Yu Xiaogang ketakutan dan bodoh, dan dia tidak bisa mengangkat sedikit pun kekuatannya. Dia duduk di tanah, dengan putus asa merasakan tingkat kultivasi di tubuhnya. Basis budidayanya ternyata hanya tingkat ke-10. Ketika dia pertama kali datang ke Akademi Shrek, dia masih memiliki kekuatan roh tingkat 29, tetapi sekarang dia hanya memiliki sisa kekuatan roh tingkat 10. Lalu dalam beberapa hari, apakah dia tidak akan mampu mempertahankan level ke-10? Yu Xiaogang merasakan keputusasaan yang mendalam. Tidak peduli seberapa buruknya dia sebelumnya, dia tidak akan selemah sekarang. Tingkat ke-10 adalah master jiwa terlemah. Jika semakin rendah, dia akan menjadi orang biasa. Apa yang diwakili oleh alam guru roh, dapat dibayangkan bahwa hanya guru roh yang dapat dianggap sebagai guru roh. Pejuang jiwa, itu adalah orang biasa. Tanpa cincin roh, hanya orang biasa. Terlebih lagi, semangat bela dirinya masih merupakan semangat bela diri yang dihapuskan. Bukankah semua master roh di bawah rata-rata lebih baik darinya? Yu Xiaogang merasakan tingkat kultivasinya sendiri dalam keputusasaan, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menahan pukulan itu, dan dia menyemburkan darahnya. Ah, Suran, aku akan membunuhmu. Yu Xiaogang meraung kesakitan. Suran benar-benar menghinanya lagi dan lagi. Kultivasi adalah rasa sakit di hatinya. Banyak orang menertawakannya karena bakat dan kultivasinya. Tidak apa-apa sekarang, basis budidayanya telah turun ke batas terlemah dari seorang guru roh. Jika basis budidaya seorang guru roh tingkat 10 pingsan, dia pasti akan ditertawakan. Pada saat itu, dia mungkin menjadi lelucon nyata. Tuan, hanya kekuatan roh tingkat 10, bukankah ini lelucon? Pada saat ini, kebencian dan kebencian Suran telah mencapai batasnya. Ini adalah Suran yang memaksanya. Suran memaksanya melakukan sesuatu padanya. Bagaimana dengan kekuatan dan bakat Suran? Mungkinkah itu donger kiang miliknya? Dongernya adalah paus dari Balai Wuhun, pembangkit tenaga listrik kembar Wuhun. Guru, Tang San melihat situasi tragis gurunya dengan sangat marah. Suran, metode iblis apa yang diterapkan? Mengapa mereka mengalami kemunduran basis kultivasi mereka ketika melihat kata-kata yang ditulis oleh Suran? Dan orang lain dapat menyadari pencerahan ketika mereka melihat kata-kata ini. Ini sama sekali tidak ilmiah. Gurunya awalnya memiliki cacat dalam semangat seni bela diri, dan dia tidak dapat menembus jiwa dewa seumur hidup. Dan sekarang dia telah jatuh ke hanya 10 tingkat kekuatan roh. Basis budidaya ini adalah tingkat terendah dari guru roh, dan itu hanya lebih baik daripada orang biasa. Siapapun yang seperti ini tidak akan sanggup menanggungnya, meskipun dia sama. Di saat yang sama, dia agak beruntung. Untungnya, gurunya mengingatkannya tepat waktu, jadi dia tidak membaca kata-kata itu. Kalau tidak, dampaknya akan sangat buruk. Basis budidayanya sangat rendah. Jika menjadi lebih rendah, bukankah roh kembarannya akan menjadi lelucon? Saat ini, Suran dengan cepat menyapu menuju hutan matahari terbenam. Binghuo Liangian adalah kebun obat Dugubo. Dia tahu Dugubo memiliki cucu yang baik. Angsa yang sendirian seharusnya memiliki penampilan yang cukup bagus. Kalau begitu coba kita lihat apakah Dugugus drifting itu kurang cantik. Kalau cantik pasti skill poinnya banyak. Suran berkata tanpa malu-malu, dan mau tidak mau menjadi sedikit penasaran dengan penampilan Dugugus. Angsa Dugu seharusnya seumuran dengan Su Suyun. Kebetulan dia adalah seorang gadis muda dan cantik yang mendekati usia dewasa. Dibandingkan dengan Suking dan masa mudanya, ini adalah masa ketika seorang gadis sedang mekar sempurna. Angsa yang sendirian sekarang sudah cukup umur untuk bisa makan. Di harem, ada seorang gadis kecil beracun yang terlihat sangat baik. Apalagi sahabat Dugugus adalah Yelingling yang juga tergabung dalam tim kerajaan Tiandou, dan mungkin dia bisa langsung mendapatkannya.
Segera Suran dipandu oleh sistem menuju harta karun mata es dan api. Eye of Ice and Fire merupakan kolam air berbentuk elips dengan luas yang kecil, namun terbagi menjadi dua bagian. Warna air panasnya putih susu dan merah terang. Anehnya, meski berada dalam satu kolam, namun mereka sangat berbeda, tidak saling melanggar, dan selalu berada di pihak yang sama. Energi putih susu dan merah terang di mata es dan api mewakili panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Wanita sistem memberikan instruksi kepada Suran, dan Suran dengan cepat menggalinya dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Sarang ayam dan bunga matahari Phoenix. Mabuk cinta, patah hati. Muskuloskeletal giok Narcissus. Zizi kelas 9. Lihatlah melalui air musim gugur. Harta langka yang memainkan peran penting dalam karya asli 7 monster Shrek ini tidak termasuk dalam panduan sistem, dan semuanya dimasukkan ke dalam tas Suran. Suran memiliki rencana untuk pengaturan bahan obat ini. Rumput peri untuk Suking dan yang lainnya sama dengan aslinya, jadi Oscar dan Ma Hongjun hanya bermain-main dengan seluruh bahan obat. Lagi pula, dia dan mereka hanyalah teman sekelas biasa, dan hubungannya biasa saja, bukan setingkat teman baik. Di masa depan, akan ada begitu banyak haremnya, rumput peri ini tidak akan cukup, akan ada orang lain. Setelah membersihkan rumput peri dan beberapa bahan obat berharga lainnya, dia langsung menarik perhatian Bing Huo Liangyi. Energi api es dapat melemahkan tubuh, dan efek samping yang mungkin ditemui Tang San dalam karya aslinya secara alami tidak ada artinya bagi Suran. Bagaimanapun, Suran sekarang berada di level 95, dan kebugaran fisiknya bahkan lebih buruk. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan ini, dia ingin menyerap energi yang sangat besar dari mata es dan api dan menyegelnya di dalam tubuhnya dengan energi yang kuat, sehingga dia dapat langsung memurnikan energi tersebut ketika dia berlatih di masa depan. Saat Suran sedang memurnikan energi besar di mata Bing Huo Liangyi, seorang lelaki tua meraih tangan seorang gadis muda dan berjalan menuju mata Bing Huo Liangyi. Orang tua itu kurus dan panjang. Ia tampak seperti lembing, dengan rambut dan janggut berwarna hijau tua, dan matanya lebih bersinar seperti zamrud. Wajah lamanya tanpa ekspresi, dan pipinya cekung. Rambut hijau di kepalanya acak-acakan. Pakaiannya hanyalah jubah abu-abu biasa. Ini adalah racun Douluo Dugubo yang terkenal. Kekuatan Dugubo memang tidak terlalu kuat pada judul Douluo, namun bahkan mereka yang bergelar Douluo yang sudah terkenal sejak lama pun tidak rela menjeratnya, karena jenis racun ini terlalu aneh dan sulit. Bertarung dengan orang kuat lainnya akan terluka jika Anda terluka, dan Anda akan dapat pulih setelah Anda berkultivasi secara perlahan. Namun jika sesuatu seperti racun dikatakan buruk, maka akar penyakitnya akan terkubur di dalam tubuh. Tidak, karena terobosan setelah keracunan akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, meskipun Dugubo baru berusia 91 bergelar Douluo, status Dugubo dalam bergelar Douluo tidak sebanding. Selain Dugubo, ada seorang gadis muda yang cantik. Gadis itu mengenakan mantel pendek hitam berpinggang tinggi dan celana panjang wanita ramping, yang pas dengan kaki rampingnya dan menguraikan lekuk kaki yang sempurna. Tubuh bagian atas gadis itu sangat ketat, membungkus bagian montok dan lurus ke atas dengan erat, ujungnya tidak menutupi seluruh kulit, memperlihatkan pusar kecil dan pinggang ramping yang hanya bisa digenggam. Perut bagian bawah seputih salju terekspos ke udara, bahkan di flat, beberapa bekas garis rompi masih terlihat samar-samar. Bisa dibilang sosok gadis itu sangat bagus. Kakek, kenapa kita pergi ke tempat terpencil untuk berlatih? Bukankah tidak apa-apa berlatih di rumah? Dugu yang cemberut, menatap lelaki tua di sampingnya dengan beberapa keluhan. Namun, meski berupa keluhan, keterikatan dan keintiman dengan Dugubo dalam nada tersebut tidak bisa disembunyikan sedikit pun. Dugu Yan menatap kakek di depannya dengan mata hijau, masih sedikit bingung. Sejak kecil hingga dewasa, ia sering mengikuti kakeknya ke kebun obat untuk berlatih.
Meskipun kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat di sana terlalu membosankan. Kakek tidak mengizinkannya menyentuh bahan obat di sana dengan santai, jadi dia hanya bisa tinggal di kamar dan berlatih, yang tentu saja sangat membuatnya tertekan. Dan seiring bertambahnya usia, frekuensi diajak pergi ke tempat itu menjadi jauh lebih tinggi. Kakek masih ingin membiarkannya berlatih di sana sepanjang waktu, dan hanya setuju dengannya untuk pergi ke Akademi Kerajaan Tiandou di bawah perendamannya yang lembut dan keras. Namun permintaannya adalah dia harus pergi ke apoteknya setidaknya seminggu sekali. Ada hal-hal yang tidak kamu mengerti. Dugu Bo memandang Dugu Gus di wajah lamanya, dan ada semacam kebaikan di wajah tanpa ekspresi itu. Dia memandangi cucunya yang masih muda dan tidak bisa menahan nafas. Kakek, apakah ada yang salah dengan tubuhku? Dugu Yan mau tidak mau bertanya. Masalah ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak tahu apakah dia sakit, kelakuan aneh kakeknya membuatnya berpikir seperti itu berulang kali. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Dugu Bo menyeringai enggan, dan mengusap rambut hijau tua Dugu Gus dengan telapak tangannya yang pucat. Saat ini, dia sangat khawatir. Putranya meninggal muda karena racun yang diturunkannya. Hal yang sama juga terjadi pada menantu perempuan saya, karena racun dapat masuk ke dalam tubuhnya melalui cara tersebut. Sekarang setelah putra dan menantunya meninggal, apakah giliran Yan Yan akan segera tiba? Yan Yan adalah satu-satunya bibit terakhir di keluarga Dugu. Jika terjadi kecelakaan, keluarga Dugu akan benar-benar musnah. Walaupun tempat itu ajaib dan bisa membantu mereka menekan bisa ular di tubuhnya, berapa hari bisa ditekan? Yan Yan, jika aku bisa kembali, aku lebih suka menjadi orang biasa. Judul Douluo, apa gunanya? Seru Dugu Bo, dan mengatakan sesuatu yang membuat Dugu Yan bingung. Dia tidak tahu mengapa kakek tiba-tiba menjadi sentimental, dan apakah judul Douluo baik-baik saja. Itulah puncak keberadaan di seluruh dunia. Dan dia dapat memiliki status saat ini karena kakeknya bergelar Douluo. Kakek, ada apa denganmu? Dugu Yan memandang Dugu Bo dengan cemas. Tidak apa-apa, ayo turun. Dugu Bo menarik angsa Dugu ke gunung, lalu tersapu ke bawah. Namun tak lama kemudian alisnya berkerut, dan dia menyadari ada yang tidak beres dengan kebun obatnya. Seolah-olah ada seseorang yang datang ke sini kali ini. Mungkinkah harta budidayanya ditemukan oleh orang lain? Ada banyak harta surga, roh, dan bumi di sana. Jika seseorang menjadi serakah, itu akan berdampak buruk. Tentu saja, ada beberapa tanaman aneh di kebun obat yang sangat beracun sehingga dia tidak berani menyentuhnya. Jika seseorang benar-benar rakus, niscaya dia akan mati. Yang dia khawatirkan adalah obatnya sudah rusak. Bagaimana jika seseorang yang tidak mengerti merusak obatnya? Dugu Bo terlihat murung dan bergegas turun sambil memegangi Dugu Gus. Namun ketika mereka turun, mereka tercengang saat melihat pemandangan di sini. Kebun obat sedang berantakan saat ini, dan semua bahan obat, baik yang sengaja ditanam oleh Dugu Bo atau yang bahkan tidak dia ketahui, musnah seluruhnya. Di seluruh kebun obat, hanya beberapa tanaman obat tidak penting yang masih tumbuh, dan semua tanaman obat penting dijarah. Melihat pemandangan ini, Dugu Bo tercengang. Dan angsa Dugu juga membuka mata hijaunya yang besar, dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, sama-sama tercengang. Bahan obat di apotek ini dianggap sebagai harta karun oleh kakeknya, dan dia tidak bisa menyentuhnya begitu saja. Tetapi sekarang seseorang merampas bahan obat yang dianggap berharga oleh kakeknya. Siapa yang melakukan ini? Dugu Bo meraung, menyaksikan semua usahanya tersapu, jantungnya meneteskan darah. Ini semua adalah harta karun langka dan eksotik. Meskipun dia bahkan tidak dapat menyebutkan banyak bahan obat, dia dapat memahami betapa berharganya bahan obat tersebut. Dan yang paling penting adalah dia harus bergantung pada bahan obat di sini untuk melakukan eksperimen guna menemukan cara mendetoksifikasi dirinya dan angsa. Dugu sangat marah. Dia adalah Poison Douluo,
dan bahkan keluarga kerajaan dari kerajaan Dou Empire akan memberinya sedikit wajah, tapi hari ini dia telah menderita hal seperti itu. Kebun obat kesayangannya digeledah oleh orang lain. Bagaimana ini bisa mencegahnya marah? Dugu Gus berkedip dan melihat ke kebun obat yang digeledah, tampak sedikit tercengang. Tapi saat dia marah, dia semakin penasaran. Dia tahu keanehan tempat ini, banyak bahan obat yang bahkan kakeknya tidak berani menyentuhnya sesuka hati. Bagaimana orang yang menggeledah tempat ini melakukannya? Dugu Yan melihat sekeliling, dan segera dia melihat pemandangan yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kolam aneh itu adalah tempat yang bahkan sangat ditakuti oleh kakeknya. Namun, pada saat ini, seorang remaja yang masih sangat muda sedang duduk bersila di tengah kolam air, dikelilingi oleh energi es dan api yang menakutkan di sekelilingnya, dan tersedot ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini secara langsung menyebabkan angsa Dugu tertiup angin. Dia tahu betapa buruknya kolam ini. Mata air merah sangat panas, tapi mata air putihnya sangat dingin. Di tempat seperti itu, dia semakin dekat dan tubuhnya tidak tahan. Namun pemuda ini berani duduk di sana sambil menyerap kekuatan langit dan bumi di sana. Ini juga buruk. Apakah ini orang yang mengobrak-abrik kebun obat kakeknya? Dugu Gus memandang Suran tanpa berkedip, matanya begitu penasaran, bahkan pria di depannya yang merampas begitu banyak bahan obat dari kakeknya pun terlupakan. Namun, segera, saat energi mata es dan api dua instrumen diserap oleh Suran, dan kabut menghilang, tubuh sempurna Suran terungkap di depan Dugu Yan. Melihat tubuh Suran yang tampan dan lurus, wajah cantik Dugu Yan memerah, tidak hanya pipinya tetapi juga lehernya menjadi sangat merah. Di bawah energi mengerikan dari mata es dan api, kekuatan Suran kuat dan tubuhnya tidak akan rusak, tetapi semua pakaiannya hancur di sini. Tentu saja, Suran sengaja menghancurkan ini, saya tidak tahu. Murid Deng, Dugu Yan tersipu dan menghentakkan kakinya, berbalik dan tidak ingin melihat Suran. Tetapi pada saat dia berbalik, dia tidak bisa tidak melihat ke beberapa tempat di Suran. Meskipun angsa yang sendirian itu sangat besar, mereka belum pernah melihat tempat di mana anak laki-laki berada. Sekarang dia melihat semuanya. Meskipun hal ini membuatnya malu, ada juga rasa takutnya. Begitu tebal, begitu lama, apakah benar ada gadis yang tahan? Dia tidak mengerti bagaimana celah sekecil itu bisa menampung raksasa sebesar itu. Dugu Gus terlalu panik, dan jantungnya berdebar-debar. Tangannya dipelintir kuat-kuat untuk menghilangkan rasa panik di hatinya, namun gambaran yang baru saja dilihatnya seolah tercetak di benaknya. Saat ini, Suran masih menyerap energi di mata Bing Huo Liangyi, tetapi kekuatan mentalnya memperhatikan dunia luar. Dia secara alami mengetahui kedatangan Dugu Bo dan Dugu Yan. Dugu Gus benar-benar bagus, kelihatannya lebih baik dari yang saya kira. Suran memuji. Dia awalnya mengira Ye Lingling adalah yang tercantik di Akademi Kekaisaran Stardow. Bagaimanapun, Ye Lingling adalah tipe wanita cantik dengan kepribadian pendiam di buku aslinya. Tidak banyak gambaran penampakan angsa Dugu pada karya aslinya. Oleh karena itu, Suran salah paham. Saat ini, Dugu Yan mengenakan pakaian slim fit, dan sosok langsingnya terlihat jelas. Celananya ramping namun longgar, dan hanya samar-samar terlihat kaki ramping dan sempurna gadis itu. Namun meski begitu, bokong montok dan bulat yang menghadap Suran masih terlihat jelas. Kisaran yang sempurna dan lengkap seperti apel matang, jadi Suran mau tidak mau meliriknya beberapa kali lagi. Saat ini, karena dia tidak berani melihat ke arah Suran lagi, Dugu Gus memunggungi Suran, tetapi masih menyentuh Suran. Tang San benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai. Gadis-gadis berkualitas tinggi ini bisa dilepaskan. Teman baik, jangan menyipitkan mata. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Dalam karya aslinya, Dugu Bo racun lama pernah berpikir untuk memukul Dugu Gus hingga Tang San sebagai istrinya, namun Tang San menolak. Namun, Suran berbeda dari Tang San,
dia secara alami akan diterima di harem ketika dia bertemu dengan orang yang tepat. Di dunia seperti benua Douluo di mana yang kuat dihormati, dan warisan seni bela diri diturunkan melalui darah, 3 istri dan 4 selir adalah hal yang normal. Belum lagi 3 istri dan 4 selir, bahkan 30 istri dan 40 selir, atau bahkan 3.000 wanita cantik di harem, tidak ada yang akan peduli padamu. Selama Anda cukup kuat, Anda akan dianggap sebagai penampilan Guang Song Yaosu. Tentu saja, tidak masalah apakah Anda menjemput perempuan atau tidak, yang paling penting adalah meneruskan roh bela diri Excalibur yang sangat kuat. Tang San adalah pria lurus yang tidak bisa dimengerti, begitu banyak gadis baik yang pada akhirnya hanya bisa memilih untuk mati sendirian. Kelihatannya berdedikasi, tapi nyatanya itu yang paling kejam. Kalau tidak suka dengan orang lain, katakan saja terus terang, dan langsung hilangkan pikiran orang lain. Jangan bilang co-authoring, agar mereka punya secercah harapan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Suran berbeda dari Tang San. Suran ingin mencicipi semuanya yang asam, pahit, manis, dan pedas. Apakah makanannya enak atau tidak, Anda harus mencicipinya sebelum Anda menyadarinya. Apakah kamu menyukai seorang gadis? Bagaimana Anda menyukainya hanya dari penampilannya? Anda harus masuk jauh ke dalam dan berkomunikasi secara perlahan. Hanya setelah beberapa putaran pertukaran kita dapat sampai pada kesimpulan apakah kita suka atau tidak, dan apakah itu berguna. Estetika masyarakat terus berubah seiring bertambahnya usia. Jika Anda tidak menyukainya hari ini, Anda mungkin akan menyukainya besok. Jika nanti Anda ternyata menyukai tipe itu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Tapi Suran selalu lebih dermawan. Yang ada hanyalah perbedaan antara menyukai, lebih menyukai, dan sangat menyukai. Suran tentu saja tidak akan merindukan gadis seperti Dugugus. Kamu, apakah kamu mencuri ramuanku? Dugubo tertarik dengan suara Dugugus, dan segera melihat Suran, yang sedang duduk bersila, menyerap energi es dan api yang sangat keras di mata Bing Huo Liangi. Matanya penuh kejutan dan ketidakpastian. Di satu sisi, dia terkejut dengan masa muda Suran, dan di sisi lain, dia tercengang dengan perilaku Suran duduk di kolam aneh ini. Dia bahkan tidak berani memasuki kolam aneh ini. Energi es dan api semacam ini terlalu menakutkan. Dia pernah menyentuh sumber air panas. Saat itu, rasa panas langsung menyapu seluruh tubuhnya di sepanjang jari-jarinya, membuatnya merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Sejak saat itu, dia menjauh dari sana. Seperti Suran, dia pasti tidak berani melompat ke sana untuk berlatih. Agak menarik, tapi untuk menghancurkan kebun obatku seperti ini, kamu harus membayar harganya hari ini. Wajah Dugubo muram, 9 cincin roh di tubuhnya dilepaskan, dan kekuatan mengerikan dari judul Douluo menekan ke arah Suran. Oke. Dugubo memandang Suran dengan erat. Tekanan jiwa judul Douluo 91 tingkat yang bekerja pada pemuda di depannya sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Apakah orang di depannya ini seorang master? Dugubo tampak serius dan mulai memandang Suran dengan cermat. Anak yang tampan, dan bakatnya di bidang itu juga bagus. Jika kamu tidak melakukan kesalahan besar, kamu mungkin akan menjadi cucu iparku. Dugubo bergumam, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap cucunya. Angsa yang sendirian dulunya tidak takut bahkan di depan kakeknya, tetapi sekarang ia menunjukkan sisi seorang wanita sekecil itu. Wajah memerahnya berbalik dan berpura-pura tenang membuatnya tidak bisa menahan rasa geli. Yan-yannya sangat besar, pernahkah kamu melihat hal-hal itu? Dia masih malu, tapi bakat anak ini sangat kuat, bahkan ketika dia masih muda, dia jauh lebih kuat. Jika Yan-yan benar-benar bersamanya, saya khawatir dia tidak akan tahan. Banyak pikiran melintas cepat di benaknya, dan akhirnya dia memutuskan untuk menembak Suran. Tidak peduli siapa dia telah melemparkan harta yang begitu bagus ke dalam cara ini, dan bahan obat yang berharga telah dijarah, dan dia harus dihukum. Hah,
"Nak, bangunkan aku." Dugubo menggeram, dan pelatih kekuatan roh hijau tua langsung menyapu ke arah Suran. Memasuki judul Douluo dengan racun, kekuatan roh Dugubo semuanya terkontaminasi dengan bisa ular skala hijau. Selama orang biasa tertular racun ular sedikit pun, mereka akan terkena atau bahkan dibunuh secara langsung. "Kakek," teriak Dugu Yan Jiao, melihat kakeknya hendak mengambil tindakan terhadap pemuda tampan itu, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan gugup. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti. Anak laki-laki itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa pedulinya dia padanya? Selain itu, ia juga menghancurkan harta karun yang disayangi kakeknya sedemikian rupa sehingga pantas untuk dihukum. Karena itu, Dugu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Suran dengan sedikit khawatir. Emosi manusia tidak ditransfer oleh kemauan. Tapi yang jelas dia terlalu khawatir. Di bawah tatapannya, pelatih kekuatan roh hijau tua Dugubo menghilang begitu saja ketika dekat dengan posisi Suran sekitar 1 meter. Dan pelatih kekuatan roh menyentuh tubuh Suran. Tidak bisa melakukannya. Kartu pengalaman judul Douluo tingkat ke-95 Suran saat ini belum hilang. Dia memiliki roh bela diri tingkat dewa super, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan para dewa. Bahkan Tang Hao tidak punya apa-apa selain dirusak di depannya. Apa yang salah? Kekuatan seperti ini. Wajah Dugubo berubah drastis, dan dia tidak bisa tenang lagi. Setelah memakan karma 2 kali berturut-turut, dia akhirnya mengerti bahwa orang yang terlalu muda di depannya sebenarnya adalah pria kuat yang tiada taranya. Ya, orang kuat yang tiada taranya, dan hanya orang kuat yang tiada taranya yang bisa mengabaikannya seperti ini. Angsa dan angsa lari. Wajah Dugubo serius, dan kecepatan kekuatan jiwanya meningkat lagi. Auranya mencapai titik ekstrim yang bisa dia capai saat ini. Pada saat ini, kekuatan roh hijau tua di tubuhnya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan hantu besar ular berbisa muncul di belakangnya. "Kakek." Dugu Yan terkejut dengan perilaku kakek, tapi dia juga mengerti bahwa pria yang duduk di tengah kolam pastilah pembangkit tenaga listrik tertinggi, setidaknya lebih baik dari kakek. Kalau tidak, kakek yang selalu sombong itu tidak akan bersikap janggal, apalagi membiarkannya kabur dengan perasaan mati seperti itu. Apakah dia kuat? Angsa yang sendirian itu kesurupan, tetapi segera mengertakkan gigi dan berdiri di samping kakeknya. Jika memang berbahaya, dia tidak akan meninggalkan kakeknya dan hidup sendiri. Angsa tunggalnya bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Apalagi indera keenam wanita itu memberitahunya bahwa pria di depannya bukanlah orang yang haus darah. "Yan, cepatlah, apa yang kamu lakukan di sini?" Dugubo merasa cemas, melihat cucunya yang masih konyol, dan mau tidak mau berkata, "Kakek, kamu tahu karakterku, jika itu benar-benar berbahaya, aku tidak akan pergi." Dugu Yan menggelengkan kepalanya dan langsung melepaskan roh seni bela diri, 2 cincin roh kuning dan 1 ungu berkedip. Kultivasinya cukup memuaskan di antara teman-temannya, tetapi tampaknya terlalu kecil di sini. Itu adalah adegan kasih sayang yang mendalam antara kakek dan cucu. "Tapi jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak bisa pergi." Sebuah suara panjang terdengar di udara. Suran berdiri dari mata Bing Huo Liangyi. Jubah hitam dia muncul langsung di tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya. Suran keluar dari mata es dan api, dan Wuhun langsung melepaskan rohnya, dan aura menakutkan yang berkali-kali lebih menakutkan daripada yang tidak diketahui Dugubo, diberikan pada Dugubo dan Dugu Yan. Merasakan aura menakutkan yang langsung menuju ke langit, wajah Dugubo menjadi sangat pucat, dan badai melonjak di dalam hatinya. Orang kuat macam apa yang dia sakiti kali ini? Kekuatan seperti itu, bahkan keberadaan puncak di aula roh tidak memilikinya. Di dunia Master Roh, yang kuat bisa memiliki segala yang dimiliki yang lemah. Di dunia ini, tinju adalah kebenaran, bahkan jika Suran merampas bahan obatnya hari ini dan menghancurkan berkah kultivasinya seperti ini, Suran juga masuk akal. Karena kekuatan adalah kebenaran. Bawahan ini, kami tidak baik dan mengganggumu.
Aku minta maaf padamu sekarang dan memohon padamu untuk melepaskan kami. Dugubo berkata dengan hormat. Bahkan jika dia bergelar Douluo, setelah merasakan aura menakutkan ini, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan. Jika tidak ada perbedaan kekuatan yang besar, Anda bisa melawannya. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Tidak apa-apa jika Yan Yan tidak ada, meskipun dia sudah mati, dia tidak akan berbisik di depan orang lain. Tapi Yan Yan masih muda, dan dia tidak mungkin mengalami kecelakaan. Namun angsa Dugu sudah memucat saat ini, meski tekanan jiwa ditekan ke arah kakeknya, pamor yang tersisa masih membuat tubuh indahnya bergetar. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki remaja yang sangat muda di depannya. Melepaskanmu, bahkan jika aku melepaskanmu, berapa lama kamu bisa hidup? Suran berkata pada Dugubo, lalu menatap Dugugus yang menawan dan menawan. Seorang lelaki tua, bagaimana seorang gadis muda dan cantik bisa menggoda? Dan Suran melirik ke arah Duguyan, mengenakan kemeja ketat berpinggang tinggi, perutnya yang rata dan putih terlihat di udara, dan bokong bundar di belakangnya, dan berjalan langsung ke depan. Pop, suara yang jelas dan nyaring meledak di udara. Telapak tangan Suran berayun dengan semburan daging. Lembut, melengkung, dan elastis, inilah perasaan paling intuitif Suran. Bahkan Suking lebih lembut. Tentu saja, hal ini terutama karena Suking dan yang lainnya masih terlalu muda, jadi mereka secara alami tidak sefleksibel angsa dewasa yang sendirian. Rasanya menyenangkan, kata Suran ringan, dengan seringai sinis di wajah dan Ran. Jika ada keuntungan, itu adalah bajingan. Semua domba gemuk dikirim ke mulut, dan Suran tentu saja tidak bisa berhenti makan. Seru Duguyan, sedikit rasa sakit dan mati rasa di pantatnya membuatnya merasa malu. Kakinya agak empuk seperti tiba-tiba tersengat listrik, dan dia terhuyung ke depan untuk beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suran dengan rasa malu dan marah, tetapi tidak ada hubungannya dengan Suran. Dia hanya bisa menatap Suran dengan marah tetapi tidak dengan kata-kata. Meskipun dia masih muda, dia selalu konservatif dalam hal itu. Dan kakek tidak mengizinkannya terlalu dekat dengan orang lain di kampus. Meskipun di dunia luar, banyak siswa akademi kerajaan Tiandou yang mengabarkan bahwa dia dan Yu Tianheng memiliki hubungan seperti itu. Tapi setidaknya tidak terjadi apa-apa antara dia dan Yu Tianheng. Di buku aslinya, ketika Shrek Seven Devils dan Dugugus bersentuhan dengan mereka, hubungan antara Dugugus dan Yu Tianheng tampak sangat dekat. Tapi ini masih pagi. Suran melihat mata es dan api, 1,5 tahun lebih awal dari karya aslinya. Saat ini, hubungan antara Dugugus dan Yu Tianheng jelas belum mencapai titik itu. Dan saat Suran sedang menyekam minyak pada Dugugus, Dugubo jatuh ke dalam keadaan linglung. Apa yang baru saja dikatakan orang kuat itu? Bisakah dia melihat racun pada dirinya dan Yan Yan, jadi dia berpikir mereka akan segera mati. Orang kuat ini dapat melihat bahaya tersembunyi mereka secara sekilas, dapatkah itu membantu mereka melakukan detoksifikasi? Pipi tua Dugubo menjadi merona karena kegembiraan. Dia mendirikan taman obat di sini untuk menemukan cara detoksifikasi. Sekarang ada ahli yang tak terbatas dan kuat di sisinya. Kenapa dia tidak langsung menoleh ke orang Gao ini? Dugubo mengangkat kepalanya dan menatap Suran. Saya tidak tahu kapan, tekanan jiwa Suran sudah lama hilang. Dugubo semakin merasa bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang ahli. Dunia ini sangat aneh sehingga dia tidak berani menyentuh banyak bahan obat dengan mudah karena takut mencemari sesuatu yang mengerikan, tetapi dia mampu mengambilnya sesuka hati. Semua bahan obat dipetik, dan dia bisa mengabaikan genangan es dan api yang aneh. Semua ini cukup membuktikan bahwa pria di hadapannya adalah seorang ahli. Dan dia adalah seorang ahli di luar imajinasinya. Setidaknya dalam ingatannya, tidak ada yang bisa menandingi keberadaan di hadapannya. Kegagalan.
Dugubo tidak lagi ragu-ragu dan berlutut di depan Suran. Bagaimana dengan judul Douluo? Saat ini, dia hanyalah seorang lelaki tua yang telah diracuni selama bertahun-tahun. Dan di sampingnya ada seorang cucu perempuan yang terlahir dengan bisa ular. Nyawa terselamatkan, itulah gelar Douluo. Nyawa hilang, apa gunanya berpostur tinggi? Tuanku, tolong tunjukkan padaku jalan yang jelas. Jika ada orang dewasa yang menyelamatkan saya dan seekor angsa, saya bersedia menjadi seekor lembu dan orang Melayu untuk membalas budi orang dewasa di paruh kedua hidup saya. Dugubo berkata dengan nada yang sangat hormat. Pada saat ini, Suran tampaknya telah menjadi penyelamat hidupnya. Kakek, apa yang kamu lakukan? Duguyan tercengang, melihat kakek yang langsung berlutut, terkejut. Watak kakeknya sangat aneh. Dengan harga dirinya, dia tidak akan pernah berlutut untuk memohon belas kasihan. Dan apakah kakek tidak mengetahui bahwa cucunya bersikap sembrono? Dugugus menggosok pantatnya dengan sedih, dan dia masih bisa merasakan sedikit mati rasa sampai sekarang. Yan, jangan kasar, sama seperti aku dan memberi hormat pada orang dewasa. Dugubo secara alami tahu bahwa Duguyan bersikap sembrono, tapi dia hanya menganggapnya sebagai hal yang baik. Selama orang dewasa ini tertarik pada Yan, dia pasti tidak akan membiarkan Yan menjadi begitu mudah. Dan ini adalah keinginan terbesarnya. Kakek, Duguyan memandang Dugubo dengan sedih. Dia diintimidasi. Apakah kakek tidak pernah menontonnya? Bahkan biarkan dia berlutut padanya. Tapi dia tetap melakukannya, tetapi mata yang menatap Suran memiliki sedikit keengganan, dan tentu saja perasaan yang aneh. Lagi pula, ketika seorang gadis berlutut di depan seorang pria yang terlihat sangat muda, secara alami dia berdenyut-denyut. Terlebih lagi, dia pernah mendengar bahwa perempuan terkadang melakukan postur seperti itu di malam hari. Anak perempuan berbeda dengan laki-laki. Mereka berlutut di depan orang tuanya, dan terkadang mereka berlutut di depan kekasihnya. Tentu saja arti berlutut secara alami berbeda. Tidak perlu menjadi sapi atau kuda. Saya tidak tertarik pada orang tua yang jahat. Suran menggelengkan kepalanya. Matanya menatap angsa yang sedang berlutut dan merasa sedih. Angsa yang sendirian itu cukup bagus. Tapi lebih baik menjadi sapi, tapi menjadi kuda. Bisakah Tuhan menyelamatkan angsa? Akan lebih baik jika orang dewasa bisa memelihara angsa dan angsa. Setelah 100 tahun, jika angsa dan angsa bisa tinggal bersama orang dewasa dan menjadi pelayan, saya akan yakin. Dugubo melihat nada suara Suran seolah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat. Tulang tua miliknya ini berumur lebih dari 100 tahun. Bahkan jika racunnya dipecahkan, itu hanya akan bertahan selama beberapa dekade. Tapi Yan berbeda. Dia masih muda, dan dia belum melihat keindahan dunia yang sesungguhnya. Dia bisa saja mati sekarang, tapi premisnya adalah Yan pasti baik-baik saja. Dia sudah lama terjerat bisa ular, dan dia tidak punya keberanian untuk hidup lama. Jika bukan karena khawatir Yan akan sendirian setelah kematiannya, dia pasti sudah lama meninggal. Selama bertahun-tahun, bisa ular terjadi setiap hari, dan rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada kematian. Kakek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kita? Jantung Duguyan melonjak dan wajah cantiknya menjadi pucat. Dia telah menduga mungkin ada yang salah dengan kakeknya, dan sepertinya itulah yang terjadi sekarang. Dia belum pernah melihat orang tuanya sejak dia lahir, dan mereka mungkin meninggal karena hal semacam ini. Sebenarnya kita sudah lama teracuni sumsum tulang, daging, dan darah. Saat saya mempraktikkan teknik keracunan, bisa ular di tubuh saya sudah lama meresap ke organ dalam saya. Kalau orang biasa, saya pasti sudah lama mati. Saya mengandalkan basis kultivasi yang kuat untuk menekannya secara paksa. Dengan racun ini, saya hampir tidak bisa bertahan, kata Dugubo, wajah lamanya penuh penyesalan. Aku tidak punya apa-apa, hanya saja racunku menyakitimu. Karena ayahmu mewarisi racunku,
dia meninggal di usia muda. Kamu juga mewarisi racun ini jika kamu tidak memilikinya. Dengan metode detoksifikasi, kamu hanya bisa hidup paling lama 2 atau 3 tahun. Sebelumnya, aku ingin kamu hidup bahagia melalui hidup ini. Aku tidak tega memberitahumu hal ini. Sekarang saatnya memberitahumu. Setelah mendengarkan Dugu Bo, wajah kecil Dugu Yan menjadi pucat. Dia sangat bangga dengan angsa tunggalnya sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah berbisa dan bisa mati kapan saja. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kakekku yang paling aku kagumi. Sekarang orang dewasa ini bisa menyelamatkanmu. Orang dewasa bisa menyelamatkan angsa dengan cara yang mengerikan. Dugu Bo memandang Suran dengan penuh harap. Jika keberadaan di depannya tidak dapat menyelamatkan angsa yang sendirian, maka mungkin akan sangat sulit untuk menemukan jalan di masa depan. Ada tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Tidak, kakek, aku khawatir kamu tidak ingin kamu mati, kamu tidak bisa meninggalkanku. Tuanku, tolong bantu kakek, tolong. Selama kamu bisa menyelamatkan kakek, aku bersedia memberikan apapun. Selamatkan, kakek, aku akan menjadi pelayanmu mulai sekarang. Dugu Gus mengesampingkan semua kesombongan dan rasa malu, berlutut di tanah, memeluk erat betis Suran dengan kedua tangan, dan memohon. Ada air mata di matanya. Satu-satunya kerabatnya akan tinggalkan dia tidak bisa menerima pukulan ini. Yan Nu memohon pada tuannya, selamatkan kakek, oke. Melihat Suran tidak mengucapkan sepatah kata pun, Dugu Yan langsung mulai memanggil Suran sebagai tuannya. Suara lembut dan menyedihkan itu, cucu dengan menyedihkan berteriak, "Tuan, cukup untuk membuat banyak orang merasa aneh. Apakah kamu sedang berlutut sekarang?" Suran menatap angsa Dugu yang memegang betisnya tanpa melepaskannya, tercengang. Pada saat ini, Dugu Gus berlutut, pantatnya menempel di tumitnya, terlihat dengan mata telanjang, dan dagingnya yang lembut tenggelam jauh ke dalamnya. Pada saat ini, pakaian dalam Dugu Gus yang sangat pas menggambarkan sosoknya dengan lebih berlebihan, dan Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di ruang sistem, Miss Sistem sudah merasa tidak puas. Dengan kekuatan saudara laki-laki tuan rumah saat ini, jelas bahwa racun pada Dugu Gus dan Dugu Bo dapat dengan mudah diatasi, tetapi dia dengan sengaja berpura-pura memaksa saudara perempuannya ke sini, yang tidak tahu malu. Saudara tuan rumah tidak boleh setuju, jika tidak orang akan mengabaikanmu di masa depan. Wanita sistem itu cemberut, dan berkata dengan tidak senang. Tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Suran bertanya dengan berpura-pura. Bagaimana perasaannya kalau Miss Sistem cemburu? Saudara tuan rumah tidak boleh berpura-pura bingung. Miss Sistem mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Kakak tuan rumah baik dimanapun, tapi terkadang terlalu tidak tahu malu. Jangan khawatir, aku mengetahuinya di dalam hatiku. Kamu tidak tahu karakterku, aku tidak bisa mempelajari sampah feodal itu, kata Suran. Meskipun dia penuh nafsu, dia tidak bisa terlalu tidak tahu malu. Pembantu atau semacamnya, tidak apa-apa bermain peran dengan istrimu di malam hari. Jika Anda benar-benar melakukan itu akan membosankan. Terlebih lagi, Dugu Yan mengucapkan kata-kata ini dengan kesombongan di dalam hatinya hanya untuk membiarkan dia menyelamatkan kakeknya. Akan sangat tidak tahu malu jika dia benar-benar memperlakukan Dugu Yan sebagai pelayan. He Suran tidak memiliki gaya ini. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Meskipun Suran melakukan perjalanan dari bumi ke tempat di mana kekuatan masuk akal, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatan tersebut. Tapi dia masih berpegang teguh pada prinsip moralnya. Hehe, aku tahu kakak tuan rumah tidak akan seperti itu. Wanita sistem tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan pikiran Suran. Awalnya, dia khawatir saudara laki-laki tuan rumah tidak akan bisa memahami dirinya sendiri. Bagaimanapun, seorang gadis muda dan cantik berlutut dan memohon untuk diterima, jika orang lain tidak tahan. Di hutan matahari terbenam, hutannya dalam dan subur,
dan mereka bahkan akan melakukan sesuatu yang membuat marah dan mengeluh. Tapi yang jelas, saudara laki-laki tuan rumah bukanlah orang seperti itu. Tuan, saat ini Dugu Gus masih memohon pada Suran. Ada sedikit kebencian di matanya. Apakah dia seburuk itu? Bagaimanapun, dia juga seorang gadis muda dan cantik, jadi dia berlutut di depannya, dan dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Apakah Suran masih laki-laki? Jika dia mengatakan bahwa dia masih sedikit tidak mau, bersalah, dan tidak berdaya sebelumnya, sekarang yang ada hanyalah sedikit kebencian dengan sedikit amarah. Tatapannya melirik ke arah tubuhnya, panggulnya condong ke depan, dan dia tidak bisa tidak menguraikan lekuk pinggulnya dengan lebih bulat. Beginilah keadaan seorang gadis. Jika kamu tidak memperhatikannya, dia meragukan pesonanya sendiri, namun jika kamu melihatnya dengan tatapan mata yang mencemooh, kamu akan mendapat predikat mesum. Hei, tidak mudah menjadi orang baik. Oke, bangunlah. Aku bisa mengatasi racunmu, dan aku tidak perlu kamu membayar apapun. Bahan obat di mata Bing Huoliangi seharusnya menjadi hadiahku untuk mengobati penyakitmu. Suran berkata, Bing Huoyan nilai dari rumput abadi tidak terhitung, jauh lebih berharga daripada tulang jiwa Naruoshi. Rerumputan abadi itu hanya dapat membiakkan beberapa tanaman lagi dalam 10.000 tahun, dan mereka dapat meningkatkan kekuatannya tanpa efek samping, yang sangat berharga. Meskipun dunia ini diserahkan kepada kekuasaan yang kuat, tampaknya tidak pantas bagi orang lain untuk tidak meninggalkan apapun. Apalagi kakek dan cucu mereka bukanlah orang jahat, dan detoksifikasi tidaklah sulit baginya. Tuanku, apa yang Anda katakan itu benar. Mendengarkan kata-kata Suran, Dugu Bo langsung bersemangat. Tapi Dugu Gus sedikit tersesat, dan dia tidak perlu menjadi pembantu orang lain. Dia merasa lega di saat yang sama, tapi dia juga lebih kecewa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan frustrasi. Tapi juga, bagaimana mungkin orang dewasa seperti itu kekurangan wanita di sekitarnya? Selama dia memberi isyarat, semua wanita di dunia akan patuh berbaring di tempat tidurnya. Bangun, kata Suran, lalu membantu angsa yang sendirian itu berdiri. Alasan utama mengapa kamu dimakan kembali oleh racun adalah karena keterampilan racun yang kamu kembangkan. Setelah bertahun-tahun mengolah racun, racun ularmu telah lama menyatu dengan tubuhmu. Meskipun kekuatan jiwamu dapat digunakan untuk memobilisasi dan menekan, ini racun sudah menjadi itu adalah bagian dari tubuh Anda yang akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Jika Anda ingin menyimpan racun di dalam tubuh Anda tanpa membiarkannya membahayakan Anda harus menemukan parasit sebagai tempat penyimpanan racun. Petik 2. Jadi sekarang kamu hanya perlu memaksakan racun di tubuhmu ke dalam tulang jiwamu, dan semua masalah akan terselesaikan, kata Suran langsung. Jadi begitu, mata Dugu Bo berbinar ketika Suran masih sangat kecil, dia tiba-tiba menyadari, tetapi segera alisnya tertutup rapat lagi, dan racun di tubuhnya meleleh menjadi daging dan darah, dan dia ingin memaksakan racun itu mungkin cukup sulit ke dalam tulang jiwa. Jika Anda secara tidak sengaja menimbulkan kerusuhan pada kekuatan jiwa tubuh Anda mungkin langsung terbunuh. Suran melihat kekhawatiran Dugu Bo. Tahan nafasmu dan konsentrasi, aku akan membantumu memasukkan sebagian besar racun dalam tubuhmu ke tengkorakmu. Kamu bisa menyelesaikan sisanya secara perlahan. Suran berkata, aura yang sangat kuat diberkati di tubuh Dugu Bo. Namun, nafas ini tidak membuat Dugu Bo merasa tidak nyaman, melainkan membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah melihat ini, Dugu Bo langsung mengosongkan tubuhnya, dan bahkan lautan roh terbuka ke arah Suran. Jika Suran benar-benar melakukan sesuatu padanya, dia dan Yan Yan tidak akan bisa pergi, dan dia tidak perlu waspada terhadap apapun. Setelah beberapa saat, dia merasakan keadaan tubuhnya yang aneh. Bisa ular skala hijau yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, bisa ular yang bahkan dia sangat takuti, sebenarnya mengikuti petunjuk orang dewasa dan berkumpul menuju tengkoraknya, pergi dengan
Dan dia tahu betul bahwa orang dewasa ini pasti tidak terbiasa menggunakan racun. Dia tidak terbiasa dengan racun, jadi dia bisa melakukan semua ini sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatannya yang sangat menakutkan. Gunakan kekuatan untuk memaksa racun ular keluar dari tubuhnya. Seberapa burukkah kemampuan ini? Lagi pula dia juga seorang judul Douluo. Tapi dia terlihat seperti anak kecil di depan orang dewasa ini. Ini membuatnya merasa terkejut sekaligus sedikit malu. Berpikir bahwa dia telah menembus judul Douluo selama 100 tahun, dia akan berada di atas. Tapi apa nilainya di depan orang dewasa ini? Di saat yang sama, dia masih beruntung. Untungnya, dia tidak melakukan beberapa tembakan tentatif pada orang dewasa ini hari ini, dan tidak terlalu menyinggung keberadaan yang menakutkan ini. Kalau tidak, hari ini dia dan Yan Yan pasti tidak akan bertahan besok.